Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kembali Tuhan berikan kita satu berkat yang indah, satu berkat yang besar, yaitu kehidupan yang baru yang boleh kita nikmati. Dan biarlah dengan kehidupan yang baru ini mari kita mengawalinya, kita membuka hari ini untuk memuji Tuhan, membuka hari ini untuk memuliakan Tuhan yang dengan kemurahannya memberikan kita kesempatan untuk bisa berkarya, kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Kita mau angkat satu pujian bersama-sama yang berkata, berkat kemurahan-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita boleh semakin menaikkan ucapan syukur kita. Kita semakin punya hati yang berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik bagi kehidupan kita. Mari kita mau katakan bersama-sama, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini ya Tuhan, karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan bersama, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita datang kepada-Nya. Kita mau mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita sekali lagi satu kesempatan untuk kita boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan melalui kehidupan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita alami pada hari ini. Satu kesempatan untuk kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita naikkan terima kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Ya Bapa kami di dalam surga, kami naikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami ya Tuhan, karena kebesaran-Mu, kebesaran kasih-Mu yang Kau boleh tunjukkan kepada kami hari demi hari. Sekali lagi ya Tuhan, pada hari ini, pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan. Tuhan, kami tahu ini bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan tunjukkan kepada kami. Karena kasih Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami boleh dipilih oleh Tuhan untuk boleh menikmati berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah hati kami terus dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami mengingat bahwa semua ini tidak akan pernah ada, hidup kami tidak akan pernah ada kalau bukan Tuhan yang memberikannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Kita juga mau berdoa supaya pada pagi hari ini, pada hari ini, kita mohon Tuhan menolong kita, memampukan kita supaya hidup yang Tuhan berikan ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini boleh kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kita boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di dalam apa saja yang kita kerjakan dan di mana saja kita berada. Mari kita naikkan doa kita. Ya Bapa kami yang baik, kami juga mohon kiranya Tuhan menolong kami di dalam kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Khususnya ya Tuhan, hidup kami ini kami boleh kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah setiap aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, setiap hal yang akan kami lakukan ya Tuhan, dengan siapa kami akan berbicara, dengan siapa kami akan bertemu ya Tuhan, biarlah semuanya itu boleh kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan kehadiran kami dimanapun kami pergi dan berada hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui, yang melihat kehidupan kami, yang melihat cara hidup kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan boleh menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini kita mau menaikkan satu pujian lagi yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian yang berkata, "Jadikan aku indah ya Tuhan, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku." Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku datang ya Bapa di dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami mau menyerahkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah sabda-Mu yang suci ini ya Tuhan boleh kembali menyapa kami, menyapa hati kami, dan juga boleh kembali mengobarkan cinta kami kepada Tuhan. Khususnya ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan. Ketika kami berelasi dengan sesama kami, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu keluarga kami, teman kami, rekan kerja kami, atau siapapun ya Tuhan yang ada di sekitar kami. Kami boleh menunjukkan kasih Tuhan, kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang berdiri, yang hadir sebagai saksi dimanapun kami berada, dengan karakter yang baik, dengan sikap yang baik, sebagaimana Kristus boleh tunjukkan sikap yang baik kepada kami. Maka biarlah itu juga ya Tuhan, boleh kami tunjukkan kepada sesama kami. Dan biarlah firman ini boleh kembali mengingatkan kami, menguatkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berfirman bagi kami, sehingga kebenaran ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti, dan biarlah dengan hikmat-Mu kami boleh juga mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Mari kita membaca bersama-sama 5 ayat ini. Dalam Matius pasal 7 ini ada 5 ayat. Saya mengajak kita sekalian untuk membacanya secara bersama-sama. Hal menghakimi. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup di dalam komunitas di mana kita tinggal atau mungkin kita bekerja atau apapun yang kita kerjakan, yang kita hidupi bersama-sama mungkin dengan saudara seiman atau mungkin bukan dengan orang percaya, dan kita mungkin sering mendengar sebutan ini ya, jangan menghakimi gitu ya. Khususnya mungkin ketika kita sedang membicarakan tentang kesalahan orang lain atau kita mungkin melihat ada sesuatu yang salah dengan mungkin dengan satu perencanaan atau dengan satu pelaksanaan acara begitu ya. Kita melihat ada sesuatu yang salah, kemudian kita mulai mengevaluasi, memberikan penilaian. Nah, kemudian kita juga mendengar mungkin ada orang yang berkata, jangan menghakimi loh. Gak boleh loh, firman Tuhan bilang jangan menghakimi. Jadi kalau kita memberi evaluasi kepada orang, kemudian orang berkata, jangan menghakimi ya, gak boleh menghakimi gitu. Ya mungkin juga firman Tuhan ini yang menjadi acuannya sehingga dia berani berkata, Tuhan bilang gak boleh menghakimi, jangan menghakimi. Nah akhirnya Bapak Ibu, yang kita lihat kemudian frase ini, jangan menghakimi, dipakai sebagai tameng ya, untuk menjadi tempat persembunyian, untuk kemudian supaya dia bisa menutupi semua kesalahannya atau tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Nah, tapi apakah memang benar demikian bahwa hal itulah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika ia berkata, jangan menghakimi? Bahwa kita sama sekali dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menyatakan kesalahan seseorang atau sesuatu. Dan juga tidak boleh memberikan penilaian negatif terhadap apapun juga. Jadi benar-benar kita dilarang untuk mengatakan sesuatu atau komplain atau mungkin memberi masukan gitu ya, tentang kesalahan yang lain. Apakah itu maksud Tuhan Yesus ketika dia berkata jangan menghakimi? Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan Tuhan Yesus di dalam teks ini. Pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat arti dari kata menghakimi itu sendiri. Apa artinya yang kemudian akan membuat kita melihat apa maksud Tuhan Yesus sebenarnya ketika berkata jangan menghakimi gitu ya. Nah, di sini kata menghakimi yang di dalam teks yang tadi kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, khususnya di ayat yang pertama ketika dikatakan jangan menghakimi, itu memakai kata krinete ya, yang berasal dari kata krino, yaitu yang diambil dari bahasa Yunani dan dapat diartikan dengan berbagai kata begitu ya, berbagai arti, yaitu menilai, bisa juga menyatakan, bisa menganggap, menetapkan, memutuskan sesuatu atau memutuskan seseorang gitu ya sebagai pihak yang salah. Nah, kalau kita melihat ini kemudian ketika kita balik lagi kepada frase yang tadi jangan menghakimi. Nah, berarti jangan menghakimi ini adalah sebuah larangan gitu ya, ketika dipakaikan ketika cuma menghakimi, artinya dengan krino tadi artinya ya bisa bermacam-macam tadi ya seperti yang saya sebutkan. Tapi ketika kemudian ditambahkan jangan menghakimi. Nah, itu berarti menjadi sebuah larangan. Larangan untuk apa? Untuk menilai, untuk menganggap dan memutuskan bahwa seseorang atau sesuatu itu adalah salah. Nah, ini seperti yang tadi ya saudara, ketika dikatakan jangan menghakimi berarti tidak boleh menilai yang negatif. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu saja bukan sampai di situ saja begitu ya pengertiannya. Nah, kita mesti melihat juga bahwa larangan ini yaitu jangan menghakimi dilihat atau berkaitan dengan satu konteks yang ada yang berlaku pada zaman waktu itu, pada masa waktu Tuhan Yesus hidup, di mana pada waktu itu berlaku sebuah aturan yang disebut ukuran menghakimi ya. Ukuran menghakimi yaitu yang biasanya orang-orang pada masa itu melakukan suatu pertukaran ya, pertukaran barang di pasar-pasar. Jadi mereka pergi ke pasar, kemudian mereka menukarkan barang ya. Mungkin itu kita bisa sebutkan barter begitu ya. Jadi kita menginginkan satu barang, kemudian ditukarkan dengan barang yang kita punya gitu. Saya mau itu, nah saya bawa ini, jadi tukar gitu ya. Akhirnya saya bisa memiliki itu dan barang yang saya bawa ini diberikan kepada orang yang memiliki barang yang kita mau. Nah, itu yang terjadi di sana dengan ukuran menghakimi. Namun Bapak Ibu Saudara, yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi barter, ketika terjadi pertukaran, maka barang yang ditukarkan antara barang yang diambil dan barang yang diberikan gitu ya, yang ditukarkan itu harus bernilai sama.
Jadi tidak boleh yang sana yang saya ambil lebih mahal misalnya begitu ya. Lalu yang saya kasih adalah barang yang murah atau yang kualitasnya jelek. Tidak boleh. Kalau dia mau kualitas yang bagus, maka dia harus menukarkan dengan barang yang berkualitas bagus begitu. Jadi sama nilainya, tidak boleh berbeda atau timpang ya. Berat sebelah begitu. Nah, jadi harus sesuai dan sebanding dengan apa yang diberikan, harus sesuai dengan apa yang diterima. Sebaliknya begitu, apa yang diterima harus sesuai, harus sebanding dengan apa yang diberikan gitu. Nah, itu kemudian Bapak Ibu diterapkan dengan satu istilah yang disebut yaitu hukum retribusi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa hukum retribusi itu adalah di mana seseorang menerima konsekuensi ya, konsekuensi yang setimpal atau sebanding dengan perbuatannya. Jadi apa yang dia melakukan apa ya harus segitu juga dia mendapatkan hukuman. Atau bisa dikatakan orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kesalahan maka dia harus harus dihukum juga, harus diberikan penilaian yang negatif begitu, harus dinilai salah begitu ya. Jadi tidak boleh kemudian salah tapi dibenarkan. Nah, demikian juga orang yang memberi penilaian terhadap sesamanya. Jadi dia juga akan dinilai atau akan diukur berdasarkan ukuran yang dia pakai untuk menilai orang lain. Maka Bapak Ibu, ini bukan hanya berlaku kepada orang yang bersalah, tetapi kepada orang yang menilai juga begitu ya, bahwa ketika dia menilai seseorang dengan ukuran itu, maka itu akan berbalik kepadanya juga. Dia akan dinilai dan diukur dengan ukuran itu. Nah, maka Bapak Ibu di sini kalau kita melihat jangan menghakimi di sini bukan sebuah larangan sebenarnya untuk tindakan menghakimi atau menyatakan kesalahan. Bukan tindakannya yang dilarang, asalkan penilaian itu dilakukan sesuai dengan dasar yang tepat, yaitu yang seperti saya bilang tadi, kalau salah ya dia harus dinyatakan salah. Sebaliknya kalau dia benar maka dia harus dinyatakan benar. Nah, tapi yang dilarang di sini adalah sikap atau penilaian yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi bukan tindakan menghakiminya, tindakan menilainya, tindakan mengevaluasinya yang dipermasalahkan gitu ya, yang disalahkan atau yang dilarang. Tetapi yang dilarang di sini adalah caranya, cara menghakiminya. Yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak setimpal begitu ya. Yang salah dinyatakan benar, yang benar dinyatakan salah. Dan ini adalah sesuatu yang ini adalah cara yang salah yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Ya memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia berdosa begitu ya, seringkali yang kita lihat dari orang lain gitu adalah mereka lebih berdosa dari kita gitu ya. Mereka lebih salah daripada kita. Yang kita lihat adalah kesalahan orang lain. Celakanya ya Bapak Ibu, kalau kemudian penghakiman atau penilaian yang kita buat adalah sebuah penilaian yang tanpa belas kasihan. Ya seolah-olah kita memberikan hukuman mati begitu ya kepada orang atau sesuatu yang kita nilai, tanpa ada celah sedikit pun atau kesempatan sedikit pun untuk orang tersebut bisa bertobat kembali kepada jalan yang benar. Dan itulah yang Tuhan Yesus kecam di sini. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus kemudian menggunakan satu metafora, satu penggambaran yang cukup ekstrim ya Bapak Ibu, cukup ekstrim untuk menggambarkan orang-orang yang suka menghakimi sesamanya. Nah, kita lihat di sini bahwa orang-orang ya, kalau mungkin juga kita pernah melihat orang lain gitu, mungkin yang dekat dengan kita atau mungkin di tempat kerja begitu atau dimanapun ya, orang-orang yang suka menghakimi ini memiliki karakter yang berbeda dengan orang-orang yang benar-benar memberikan penilaian yang tulus berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain ya. Bukan orang yang asal aja gitu. Bentar-bentar salah, orang ini salah. Bentar-bentar dia lihat, oh ini salah nih, kritik sana, kritik sini, bentar gitu ya. Orang yang melihat, yang mengevaluasi orang lain dengan penilaian yang tulus memiliki nilai yang tersendiri begitu ya. Dia tidak asal menuduh, dia tidak asal bilang salah. Tetapi apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan orang yang suka menghakimi ini biasanya tidak berkaca ya Bapak Ibu Saudara, tidak berkaca dari kesalahannya sendiri. Jadi dia hanya melihat orang lain tapi dia tidak melihat dirinya juga mungkin pernah melakukan hal itu. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa orang seperti ini mampu melihat debu atau serpihan kecil ya, kayu yang kecil sekali begitu ya,
atau pokoknya sesuatu yang kecil di mata orang lain begitu ya Bapak Ibu. Tapi dia tidak melihat begitu ya balok yang begitu besar di depan matanya. Lebih mengherankan lagi Bapak Ibu, Yesus menggambarkan bahwa orang ini dengan bisa-bisanya begitu ya, dia menawarkan untuk mengeluarkan serpihan yang kecil itu di mata orang lain, padahal matanya sendiri tertutup dengan balok yang begitu besarnya begitu ya, demikian besarnya. Tetapi dia bilang bahwa sini saya bantu keluarkan begitu ya debu yang kecil ini. Saudara, padahal matanya tertutup dengan balok. Bagaimana mungkin gitu? Nah, sikap seperti ini yang kemudian mengingatkan kita kepada orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin ya pernah membaca cerita, mungkin kita juga tahu tentang orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana sikap mereka pada zaman itu ya. Bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang Yahudi yang lain. Mereka melihat orang yang tidak melakukan Taurat dengan baik, melakukan apa yang aturan-aturan yang mereka berikan, kemudian mereka menghakimi dengan penuh kekerasan, mereka menghakimi dengan penghinaan gitu ya, dan juga kesombongan diri mereka sendiri. Kita melihat bagaimana mereka mengajar dan menghakimi orang lain, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka juga membebani banyak orang begitu ya dengan aturan-aturan yang begitu ketat yang mereka buat sendiri. Tetapi mereka sendiri menjalankan aturan itu dengan longgar. Artinya mereka menerapkan standar ganda. Kepada orang lain mereka menerapkan aturan yang begitu disiplin dengan ketat gitu, harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, wah mereka akan menghakiminya dengan penuh, seperti yang tadi saya bilang, dengan penuh kesombongan, dengan penuh penghinaan, dengan penuh kekerasan. Bisa dikatakan bahwa kesalahan orang lain kemudian dilebih-lebihkan gitu ya, hal yang sepele menjadi hal yang menjadi dibesar-besarkan gitu, tetapi kesalahan mereka sendiri yang fatal terlewatkan begitu saja. Nah, ini contoh yang Tuhan Yesus maksud sini, yang dimaksudkan di sini. Kemudian Tuhan Yesus berani berkata bahwa hai orang munafik. Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik, yang melihat kesalahan orang lain tetapi diri mereka sendiri mereka abaikan gitu ya. Dan hal ini, cara seperti inilah yang Tuhan Yesus larang ketika kita menilai seseorang, ketika kita menghakimi seseorang. Nah, karena itu Yesus menasehati murid-muridnya dan juga menasehati setiap kita, karena kita juga ada murid Tuhan Yesus begitu ya. Nah, sebaiknya ketika kita mengevaluasi orang, ketika kita menilai orang, ketika kita menghakimi orang, maka keluarkan dulu balok yang besar itu dari mata kita. Ini penggambaran ya saudara, bukan beneran ada balok begitu. Keluarkan dulu balok itu dari mata kita. Artinya sebaiknya kita introspeksi diri dulu. Sebaiknya kita sadar dulu bahwa kita ini adalah manusia yang juga tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan gitu ya. Kita ini adalah manusia yang tercela juga, manusia yang bercelah begitu ya, yang mendapatkan anugerah pengampunan dosa daripada Tuhan. Kita juga adalah manusia hina yang juga menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi Kristus tetap mengasihi kita dan berbelas kasihan kepada kita. Sebaiknya kita juga menyadari ini terlebih dahulu. Itulah yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Kita mengakui, kita memahami kebobrokan kita, kebobrokan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, bukan berarti kemudian ketika kita menyadari betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita, kemudian kita tidak bisa melihat kesalahan di dalam diri orang lain. Tentu saja saudara, kita tetap mampu. Kita tetap mampu melihat, kita tetap mampu mengenali kesalahan sesama kita. Namun kali ini tentu saja kita akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Kita akan memperlakukan orang lain sama seperti ketika Allah memperlakukan kita. Sama seperti Allah telah memperlakukan kita, yaitu dengan penuh belas kasihan, dengan penuh kasih, dan penuh dengan kelemah lembutan. Nah, seorang profesor berkata bahwa seperti ini ya, ada seorang profesor yang berkata seperti ini. Penilaian atau penghakiman terhadap sesama saudara seiman harus dilakukan dalam kerangka kasih Kristiani dan bukan termotivasi oleh semangat balas dendam. Saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu. Penilaian atau penghakiman terhadap sesama saudara seiman harus dilakukan dalam kerangka kasih Kristiani dan bukan termotivasi
oleh semangat balas dendam. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Orang yang benar-benar menilai orang lain, orang yang benar-benar mengevaluasi orang lain berdasarkan kesalahan yang dia buat, apa yang dia lihat itu berbeda dengan orang yang hanya mencari-cari kesalahan. Apalagi kita sebagai murid Kristus, maka seharusnya ketika kita melihat saudara kita yang melakukan kesalahan, saudara kita yang mungkin sesat, yang mungkin keluar dari jalur kebenaran gitu ya. Seharusnya yang kita lihat adalah membawa dia kembali ke jalan yang benar. Bukan menghakimi dia dengan begitu keras, menghakimi dia dengan tanpa belas kasihan sehingga dia malu untuk balik. Saudara atau Bapak Ibu yang di rumah, mari mulai hari ini kita belajar untuk menghakimi, untuk menilai orang lain, untuk mengevaluasi orang lain dengan cara yang benar. Cara yang Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan ini, yaitu sesuai dengan perbuatannya, atau dengan cara yang benar, dengan semangat yang membangun gitu ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, dan tentu saja jangan lupa bahwa kita harus melakukannya di dalam semangat untuk membawa saudara kita kembali kepada kebenaran, sehingga ia boleh bertumbuh di dalam kedewasaan rohaninya, dia boleh bertumbuh dalam kedewasaan imannya, dan dia bisa hidup memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ketika kita menghakimi, ketika kita mengevaluasi orang, ketika kita memberi penilaian kepada orang, kita harus punya motivasi seperti itu, membawa dia kembali ke jalan yang benar, membawa dia kembali untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari saat ini saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu secara pribadi, kita mau berkaca melalui firman Tuhan ini. Sudahkah kita menilai sesama kita dengan benar dan penuh dengan belas kasihan? Kalau misalnya mungkin kita mendapati bahwa mungkin selama ini yang ada adalah kita hanya mencari-cari kesalahan orang, menghakimi di sana, menghakimi di sini, dan juga dengan penghakiman yang tanpa belas kasihan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Dan kita juga mohon Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukan penilaian atau evaluasi terhadap orang lain dengan cara yang benar, dengan motivasi yang baik pula. Ya Bapa kami, terkadang di dalam kehidupan kami tergoda untuk melakukan apa yang kami mau. Dan dalam hal ini mungkin kami lebih senang untuk mencari kesalahan orang lain daripada kami melihat kepada diri kami sendiri. Daripada kami berkaca bahwa kami juga bukan orang yang sempurna, bahwa kami juga sering melakukan kesalahan yang sama. Karena itu ya Tuhan, ketika kami tergoda, ketika kami mau untuk menghakimi orang lain, Tuhan ingatkan kami. Supaya kami juga bisa mengubah diri kami bisa introspeksi diri kami. Sehingga ketika kami berdiri untuk menilai orang lain ya Tuhan, kami sendiri tidak dicela. Tetapi kami boleh menjadi berkat karena kami punya motivasi yang baik untuk membawa rekan kami, saudara kami yang seiman untuk kembali ke jalan yang benar. Mohon kekuatan daripada Tuhan dan mohon ingatkan kami untuk selalu berpegang pada firman Tuhan ini. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang, yang boleh menunjukkan karakter Kristus yang baik, menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa bersama untuk keluarga kita masing-masing, untuk mungkin orang tua kita, mungkin suami, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita. Kita berdoa agar setiap kita di dalam keluarga kita dapat memiliki relasi yang kuat, relasi yang saling mengasihi satu dengan yang lain, relasi yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Juga terlebih daripada itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi dasar yang membangun sehingga keluarga kita dapat bersatu dan memuliakan Tuhan.
Mari bersama-sama kita berdoa, menyerahkan keluarga kita masing-masing. Ya Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami, setiap keluarga kami di jemaat di GKA Sion ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap keluarga kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan untuk boleh menguatkan relasi antara keluarga kami, baik dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, dengan saudara kami. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami. Biarlah di dalam relasi kami ya Tuhan ada kasih yang dari Tuhan yang boleh kami tunjukkan kepada sesama anggota keluarga kami. Ada pengampunan yang boleh kami tunjukkan ya Tuhan ketika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Ada kasih yang juga menuntun mereka untuk boleh mengenal Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau kuatkan relasi keluarga ini. Biar setiap hari ya Tuhan kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Dengan kehadiran kami sebagai keluarga-keluarga lain juga boleh melihat Kristus, mereka juga boleh mendapatkan berkat. Tolong ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin mempertontonkan kekacauan dan juga berbagai perpecahan di dalam keluarga, biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga Kristen yang boleh menyembah Kristus, yang boleh mengundang Kristus hadir di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami ya Tuhan di dalam gempuran pemahaman di dunia ini, dalam gempuran apa yang kami boleh saksikan, kekacauan yang ada di dunia ini ya Tuhan, keluarga kami boleh tetap utuh, keluarga kami boleh tetap kuat karena ada Kristus yang menjadi kepala di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita juga mau berdoa untuk anak-anak kita mau berdoa bagi iman mereka agar mereka bisa tetap kuat di tengah dunia ini yang semakin hari semakin menarik mereka untuk bisa ikut arus gitu ya di dunia ini. Ada banyak sekarang isu-isu, ada banyak pemahaman-pemahaman yang keliru yang bertentangan dengan firman Tuhan yang dikemas dengan sedemikian rupa menariknya untuk menarik anak-anak kita, anak-anak kecil, anak-anak remaja, siapapun mereka, bahkan kita mungkin sendiri orang tua bisa ikut di dalam arus dari pemahaman-pemahaman yang sesat ini. Karena itu mari kita bersama-sama dengan iman, dengan kesungguhan kita mohon Tuhan mau tolong anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa terhindar dari isu-isu yang keliru ini, apapun yang dipahami oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan mau memakai kita, memakai orang tua yang ada untuk boleh menjadi pengajar dan juga menjadi teladan dalam hal iman, sehingga anak-anak kita punya dasar yang baik, punya dasar yang tepat, yaitu firman Tuhan, dan mereka boleh tetap kuat di tengah arus yang melanda mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk iman anak-anak kami ya Tuhan, di tengah dunia yang begitu kacaunya, tengah dunia yang begitu sesat ini, yang kemudian yang berusaha untuk menarik anak-anak kami jauh daripada Tuhan dengan berbagai hal yang dikemas dengan begitu menariknya ya Tuhan, sehingga boleh membawa anak-anak kami jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah jauhkan itu daripada anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang tetap kuat di dalam iman. Biarlah dasar mereka boleh sungguh-sungguh kuat di dalam firman Tuhan, sehingga isu-isu apapun ya Tuhan yang mencoba menjauhkan mereka daripada Tuhan itu tidak mampu untuk boleh menggoyahkan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, kami mohon Kau mau memakai kami, para orang tua, juga setiap kami hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun ya Tuhan, yang melayani di gereja manapun Tuhan pakai, untuk boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh menjadi pengajar firman Tuhan, untuk boleh menjadi teladan iman bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka bertumbuh di dalam rohani mereka ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman, yang tidak mampu ditarik oleh isu-isu apapun. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita berdoa untuk setiap orang-orang yang kita kenal, mungkin rekan sahabat atau jemaat di tempat ini yang mungkin sedang sakit, sedang berada dalam situasi yang berduka, sedang berada dalam kehidupan yang sulit, yang mungkin tidak diceritakan kepada siapapun, tetapi mungkin kita tahu, atau hal-hal yang lain yang sedang mendukakan hatinya. Mari kita sama-sama berdoa.
Biar Tuhan yang menguatkan, menghiburkan mereka, tetapi juga biar Tuhan yang mengingatkan bahwa ada Tuhan yang memiliki jaminan yang pasti, ada Tuhan yang memiliki kekuatan, yang memberikan kekuatan yang pasti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau serahkan jemaat kami, orang-orang, rekan kami, siapapun ya Tuhan yang mungkin hari ini atau dalam minggu ini sedang sakit, sedang terbaring lemah di tempat tidur atau di rumahnya, juga mereka rekan-rekan kami yang mungkin sedang berada dalam situasi duka cita, atau ada pun orang yang mungkin kami tidak tahu ya Tuhan sedang berada dalam situasi yang sulit, dalam mungkin kesulitan mencari pekerjaan, mungkin dalam perekonomian yang sulit dalam kehidupannya, mungkin ada konflik di dalam keluarga dan berbagai hal yang mendukakan hatinya. Tuhan, kami mohon biar Engkau sendiri Allah sumber sukacita, Allah sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami, boleh memberikan mereka kekuatan. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, mereka tetap mau percaya kepada Tuhan. Mereka tetap mau beriman kepada Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak akan menemukan kekuatan, kami tidak akan menemukan sukacita dimanapun ya Tuhan, selain di dalam Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan juga kuatkan iman mereka untuk tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan pagi ini, di mana kami boleh sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk boleh memuji-Mu, untuk boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, hari ini aktivitas kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi, dengan apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, persekutuan kita pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.